Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Yunus, surat yang ke-10 terakhir sampai pada ayat 30. Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan mereka? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Barakallahu fikum. Pada ayat-ayat yang sebelumnya dibahas tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kerugian mereka nyata-nyata dirasakan pada hari kiamat. Sesungguhnya tidak perlu mereka mengalami kerugian, tidak perlu mereka masuk ke dalam neraka karena menyembah selain Allah. Kalau sesuatu yang merupakan fitrahnya dipupuk, diperbesar sehingga benar-benar mereka berada dalam fitrahnya. Kan mereka sudah melenceng jauh dari fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya, nanti akan benar-benar mengakui bahwasanya Tuhan adalah Allah. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang tauhid rububiyah yang seluruh manusia telah mengikrarkannya. Tidak ada manusia yang lahir kecuali telah berikrar rububiyatullah. Allah lah Tuhannya. Allah lah Tuhannya. Makanya di dalam ayat ini Allah mengajak orang-orang kafir, manusia secara umum, agar mentauhidkan Allah secara uluhiyah dengan mengingatkan tauhid rububiyah yang sudah ada pada mereka sejak awal. Jadi ini metode Al-Quran. Bagaimana Allah mengajak manusia mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepadanya atau bertauhid uluhiyah. Bagaimana caranya? Caranya dengan diingatkan tentang tauhid rububiyah, yang tauhid rububiyah ini sudah ada pada setiap manusia sejak awal, bahkan sebelum lahir, sebelum berbentuk janin. Karena manusia sudah diambil janji dan setiap manusia berikrar atas janji itu. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Itu Allah ambil janji semacam itu yang manusia mengiyakannya sejak sebelum menjadi janin. Nah, maka di dalam ayat ini Allah mengingatkan tentang tauhid rububiyah yang sudah ada pada mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Nabi SAW disuruh mengatakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas samai wal ard." Siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit berupa hujan, wal ard, dan dari bumi, apa saja yang Allah tumbuhkan dari bumi. Dari langit Allah turunkan hujan, kemudian hujan diserap oleh bumi, kemudian Allah tumbuhkan apa yang bisa tumbuh setelah Allah sirami hujan. Siapa yang berizki demikian? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai atas pendengaran dan penglihatan? Siapa yang kuasa atas pendengaran dan penglihatan sehingga kalian melihat apapun bisa dilihat, sehingga kalian mendengar apapun suara bisa didengar? Siapa yang kuasa atas yang demikian itu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Manusia ini hidup, Allah jadikan dari sesuatu yang dari sesuatu yang mati, yaitu mani. Ayam, jago hidup dikeluarkan dari sesuatu yang mati, telur. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Telur, sesuatu yang mati, berasal dari sesuatu yang hidup. Ayam, mani, sesuatu yang mati, berasal dari sesuatu yang hidup. Orang, siapa yang berbuat demikian? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur urusan, segala urusan apapun? Tanyakan beberapa pertanyaan ini kepada mereka, tanyakan. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menanyakan perkara-perkara kepada mereka. Tanyakan dan perhatikan mereka akan menjawab apa. Sebelum Nabi bertanya, Allah sudah kasih bocoran, mereka akan menjawab apa? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi sebelum Nabi SAW bertanya kepada mereka, Nabi disuruh bertanya kepada mereka dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, tapi sudah Allah kasih bocoran jawabannya. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui seluruh manusia tanpa kecuali dari awalnya telah diciptakan dengan fitrah menghambakan diri kepada Allah, mengakui Allah adalah Tuhannya. Itulah makna tauhid rububiyah. Semua manusia dari awal diciptakan dengan fitrah mengakui Allah adalah Tuhannya. Makanya setiap anak yang lahir dalam badan muslim karena meyakini Allah Tuhannya, dan setiap orang telah berikrar demikian. Makanya ketika mereka melenceng menyembahnya kepada selain Allah, yang akhirnya kerugiannya mereka tanggung sendiri pada ayat-ayat yang sebelumnya, sampai mereka dikonfrontasikan dengan perkara-perkara yang disembahnya, dan seluruh perkara yang disembah semuanya mengingkari. In kunna an ibadatikum laghafilin. Semua perkara yang disembah mengingkari. Kami mengingkari bahwasanya kalian menyembah kami ingkari. Jadi mereka rugi serugi-ruginya. Mereka rugi serugi-ruginya. Tetapi kerugian sudah di akhirat. Coba ketika di dunia mereka kembali kepada fitrahnya, di mana setiap manusia lahir dengan fitrah mentauhidkan Allah, mengakui Allah adalah Tuhannya. Tetapi fitrah ini karena ulah mereka menjadi tertutup, tipis, sehingga akhirnya mereka merasa indah dan memandangnya sebagai kebenaran untuk menyembah selain Allah. Rugilah mereka. Maka di akhir ayat ini disebutkan faqul afala tattaqun. Maka katakanlah
Nabi disuruh mengatakan, afala tattaqun, apakah kalian tidak takut? Maksudnya, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Kalian loh mengakui Tuhan adalah Allah, kok menyembahnya kepada selain Allah? Afala tattaqun, apakah kalian tidak takut kepada adab Allah? Kalian telah mengakui Allah adalah Tuhan kalian, lo kok menjadikan berhala-berhala dan yang lain-lainnya sebagai sesembahan? Tidak takutkah kalian kepada Allah? Jadi afala tattaqun, di sini mereka dijelek-jelekan karena tidak bisa sampai kepada tauhid uluhiyah, padahal tauhid rububiyah telah ada pada mereka. Sekali lagi, mereka dijelek-jelekan oleh Allah, afala tattaqun, apakah kalian tidak takut? Karena mereka tidak sampai pada tauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi tauhid rububiyah, yang tauhid rububiyah sudah ada pada mereka sejak awal. Biasa orang-orang Arab ketika ditanya siapa Tuhan? Allah. Mereka ketika memulai pekerjaan, apa yang mereka baca? Bismillah, bismikallahumma. Mereka ketika bersumpah, mereka mengucapkan apa? Wallahi warabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah. Coba ketika lihat perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir ketika perjanjian Hudaybiyah, apa kata mereka? Mengawali perjanjian, tulis bismillah. Karena Allah adalah zat yang mereka kenal, Allah adalah Tuhannya. Cuma mereka tidak sampai pada konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Aneh bin ajaib, aneh tapi nyata. Untuk memudahkan pemahaman ini sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Kita lihat fenomena kehidupan. Misalnya ada seorang pembantu, dia sadar betul, sadar sesadar-sadarnya dia itu pembantunya Pak Muhammad. Kamu kerja di mana? Pak Muhammad. Yang gaji kamu siapa? Pak Muhammad. Terus kalau kamu berbuat lebih dikasih insentif. Iya, dikasih insentif oleh siapa? Pak Muhammad. Terus kalau misalnya kamu sakit-sakit kemudian butuh berobat, yang bantu siapa? Pak Muhammad. Atau mungkin barangkali keluargamu butuh uang mendadak untuk daftar ulang dan yang lainnya, siapa yang bantu? Pak Muhammad. Sadar sesadar-sadarnya Pak Muhammad adalah majikannya. Terus apa mau dikata ketika dia bekerja bukan untuk Pak Muhammad, dia bekerja untuk orang lain? Kita akan katakan ini orang kurang ajar. Lah, sebuah orang telah bertauhid rububiyah, meyakini Allah adalah Tuhannya, maka Nabi disuruh Allah untuk mempertanyakan perkara-perkara yang sifatnya penciptaan, pengadaan, pemeliharaan. Siapa yang memberi kalian, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit hujan, menumbuh-numbuhkan tanaman dari bumi, yang kuasa atas mendengar sehingga kalian mendengar, yang kuasa atas melihat sehingga kalian melihat. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur seluruh urusan matahari dari timur terbenam di barat, dan yang lainnya sangat banyak sekali alam semesta. Coba perhatikan jawabannya. Niscaya mereka jawab Allah, karena tauhid rububiyah sudah ada pada mereka. Kok nggak sampai pada konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah, maka Allah jelek-jelekan. Fakul afala tattaqun. Katakanlah, apa kalian tidak takut? Jadi kesimpulannya, ini metode Al-Quran untuk mengajak manusia agar bertauhid uluhiyah dengan diingatkan tauhid rububiyahnya. Terlalu banyak di dalam Al-Quran. Ini metode Al-Quran untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah secara uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dengan diingatkan rububiyahnya. Demikian di kurang lebih
tafsir yang disebut dalam As-Sa'di yang panjang lebar. Kesimpulannya kurang lebih yang tadi kita sampaikan. Demikian juga di dalam Al-Baghawi yang lebih ringkas, kurang lebihnya demikian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir sama, tetapi kelebihannya atau sesuatu yang merupakan penguat, Ibnu Katsir menukil banyak ayat-ayat yang lainnya, yang hal itu tidak ada pada As-Sa'di dan Al-Baghawi. Itu bedanya itu saja, tapi kesimpulannya kurang lebih demikian. Kemudian sekarang kita mau melihat sesuatu yang lain. Di sini disebutkan as-sama', pendengaran, lebih dahulu daripada absor, penglihatan. Dan di dalam ayat-ayat, kalau kita jumpai indera yang berupa telinga, pendengaran, maka telinga disebutkan lebih awal. Telinga disebutkan lebih awal daripada penglihatan. Kalau menyebutkannya 3 dan hati, maka urutannya telinga, mata, hati. Innas sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi telinga selalu yang lebih dahulu, baru kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Para ulama menjelaskan, kita bacakan, faqad dzakara ahlu tafsir ba'dal hikam li taqdimi as-sam'i 'ala al-basar wa in kanatil wawu la taqtadi at-tartib walakin at-taqdim fi dzikri muadzinun atau muadzinun, ya, muadzinun bi ahamiyatil muqaddam. Qalu li anna as-sam'a alatun litalaqi al-ma'lumat wal ma'arif alati biha kamalul aqli wa huwa at-tariq al-ula litalaqi wahyi sama wadil anbiya wa huwa wasilatu bulughid da'wah il afhamil umam ala wajhin akmal min bulughiha biwasitatil basar. Law faqada as-sam' wa li anna as-sam'a tarudu ilaihi al-aswat min al-jihad as-sitt biduni tawajjuhin bi khilafil basar fa innahu yahtaju ila al-iltifat wa tawajjuh. Sebagian ahli tafsir menyebutkan hikmah kenapa as-sam'u, pendengaran, lebih didahulukan daripada basar, penglihatan. Meskipun atof di sini kan menggunakan huruf atof, amma yamliku sam'a wal absar, wa itu huruf atof. Meskipun atof tidak memiliki fungsi sebagai urutan, tetapi sesuatu yang disebutkan lebih dahulu tentunya karena dia lebih penting. Memang kalau lihat kaidah bahasa, kalau lihat faedah bahasa, wawu itu tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan urutan. Kalau fa iya menunjukkan urutan, tapi kalau wawu tidak. Summa juga menunjukkan urutan. Man ya'ti Muhammad, summa Ali, summa Bakar, summa menunjukkan urutan. Demikian juga fa menunjukkan urutan. Tapi kalau wawu tidak. Wawu itu tidak menunjukkan urutan, tetapi yang penting ya mereka itu yang datang. Tetapi sesuatu yang disebutkan lebih awal tentunya dia memiliki sesuatu yang lebih dipentingkan atau sesuatu yang lebih penting. Para ahli tafsir mengatakan as-sam'u, pendengaran, adalah media untuk mendapatkan ilmu dan wawasan pengetahuan yang dengannya akal menjadi sempurna. Dialah jalan yang pertama sehingga sampainya wahyu dari langit, sehingga
nabi-nabi mendapatkan petunjuk dari wahyu tersebut. Yang pertama, media untuk mendapatkan ilmu, wawasan, ma'rifat yang dengannya akal sempurna. Jalan pertamanya adalah dengan pendengaran. Wahyu dari langit sampai dengan pendengaran. Kemudian petunjuk-petunjuk Nabi sampai dengan pendengaran. Bukan penglihatan, pendengaran dulu. Kemudian as-sam'u lebih kuat daripada pendengaran, karena as-sam'u untuk mendapatkan hidayah, maklumat, wawasan, ma'rifah itu bisa dari seluruh arah tanpa menoleh, bisa mendapatkannya tanpa menoleh. Jadi bisa dari arah mana saja tanpa menoleh. Sementara basar, penglihatan, dia bisa mendapatkannya dengan menoleh terlebih dahulu. Anak-anak lihat papan tulis, lihat papan tulis. Kalau nggak lihat papan tulis nanti nggak paham. Itu kalau pendengaran, kalau penglihatan. Tapi kalau pendengaran sudah dari mana saja bisa tanpa menoleh terlebih dahulu. Kurang lebihnya demikian. Ini tafsir kenapa as-sam'u lebih didahulukan daripada absar, karena dia adalah media untuk mendapatkan hidayah yang lebih luas daripada melihat. Dan mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan. Kalau saya sifatnya katanya ya, kalau kepastiannya saya nggak tahu. Secara fungsi ketika bayi lahir, mana dulu, pendengaran apa penglihatan? Kata orang-orang pendengaran dulu, dan kayaknya demikian ya. Jadi ini dokter yang bisa jawab. Jadi lahir maka yang berfungsi pendengaran dulu, baru setelah itu penglihatan. Dan kalau hati, ya berikutnya, hati itu menyerap apa yang didapatkan oleh pendengaran dan apa yang didapatkan oleh penglihatan, kemudian diserap dan dicerna oleh hati. Maka urutannya as-sam'u wal basar wal fuad. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ini kan ayat 31, konteksnya orang-orang kafir yang mereka berhenti sampai pada tauhid rububiyah saja, tidak melanjutkan dengan konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah, beribadah dengan bentuk peribadahan apapun hanya kepada Allah saja, tidak sampai kepada itu, tidak sampai kepada konsekuensinya, tapi sampainya kepada tauhid rububiyah saja, tahu persis, mengakui Tuhan adalah Allah, tetapi menyembahnya tidak kepada Allah, menyembahnya kepada berhala dan yang lainnya, kepada patung dan yang lainnya. Ini konteksnya orang kafir. Nah sekarang kalau kita lihat orang muslim, orang muslim itu kan tidak berhenti pada tauhid rububiyah, tapi melakukan konsekuensinya, menyembah kepada Allah, beribadah dengan apapun peribadahannya ditujukan kepada Allah. Jadi orang muslim melakukan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Tapi kemudian permasalahannya yang terjadi di muslim, padahal mereka bertauhid uluhiyah, kok masih terjadi kesyirikan. Siapa Tuhanmu? Allah, tauhid rububiyah. Kalau Tuhanmu Allah, berarti kamu harus apa? Ya ibadah kepada Allah saja. Konsekuensinya tauhid uluhiyah. Yang menyelamatkan kamu siapa? Allah, tauhid rububiyah. Kalau begitu kamu minta keselamatan kepada siapa? Ya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Jadi orang muslim sudah bertauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi rububiyah. Pertanyaannya, kenapa masih terjadi kesyirikan? Berarti tauhid uluhiyahnya tidak sempurna.
berarti tauhid uluhiyahnya tidak sempurna. Apa yang menjadikan tauhid uluhiyahnya tidak sempurna? Apa? Karena tidak memahami rukun la ilaha illallah. Itu sebabnya. Di dalam Al-Quran di beberapa ayat ditegaskan agar kita memahami rukun la ilaha illallah, yaitu nafyun dan itsbat. Nafyun, meniadakan apapun yang merupakan tandingan bagi Allah, no, kita tiadakan. Nafyun, menafikan, meniadakan perkara-perkara yang disembah selain Allah, no, kita nafyun, kita berlepas diri. Setelah itu itsbat, menetapkan hanya Allah saja yang kita ibadai, yang kita sembah. Jadinya tauhid uluhiyahnya sempurna. Yang terjadi pada mereka cuma itsbat saja, nafiyunnya tidak dibawa. Siapa yang menyelamatkan kamu? Allah. Itsbat saja, karena nafiyunnya tidak ada. Akhirnya minta keselamatan kepada Allah, iya, kepada Nyi Roro Kidul juga iya. Siapa memberi kamu rezeki? Allah. Tapi cuma itsbat saja, Allah. Nafiyunnya tidak dibawa. Akhirnya meminta rezeki kepada Allah, iya, kepada Gunung Kawi juga iya. Akhirnya muslim yang sesungguhnya sudah bagus melakukan konsekuensi tauhid rububiyahnya, sayangnya tauhid uluhiyahnya tidak sempurna karena rukun la ilaha illallahnya yang dibawa hanya itsbat saja. Coba kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari taghut. Ini dalil nafyun. Ini dalil nafyun. Mengingkari taghut. Taghut itu pengertiannya apa saja tandingan Allah, apa saja yang dijadikan tandingan bagi Allah, namanya taghut. Dikufuri, diingkari. Ini dalil nafyun. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah saja, itsbat. Siapa yang mengkufuri taghut, beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Jadi yang dikatakan berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa adalah yang terpenuhi pada dirinya dua rukun, nafyun dan itsbat. Maka benar dia berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Al-urwah al-wuthqa kalau diterjemahkan tali yang kuat, simpul tali yang kuat. Tetapi maksudnya adalah la ilaha illallah. Artinya orang yang la ilaha illallahnya benar, dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah yang semestinya adalah ketika memahami nafyun dan itsbat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Nafyun. Aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Itu aku itsbat, aku tetapkan. Jadi ada nafyun, ada itsbat. Dan seluruh nabi diutus untuk mengajak manusia menghambakan diri kepada Allah dengan redaksi bagaimana? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada rasulnya untuk mendakwahkan apa? An i'budullah, sembahlah Allah, itsbat. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Jadi penghambaan kepada Allah akan benar ketika membawa dua rukun ini, nafyun dan itsbat. Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun.
maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Fadalikum, yang demikian itu yang kalian telah mengakuinya, yang memberi rizki Allah, yang menurunkan hujan dari langit Allah, menurunkan tanaman Allah, yang menghidupkan sesuatu yang dari yang mati, yang mematikan sesuatu yang hidup Allah, yang kuasa atas pendengaran jika kalian mendengar, yang kuasa atas penglihatan jika kalian melihat Allah, yang mengatur alam semesta, matahari sabari di timur, terbenam di barat Allah, yang jadikan manusia dalam janin, terpenuhi kebutuhannya dalam janin selama 9 bulan, kemudian keluar, kemudian tumbuh sampai gede, yang menjadikan semuanya Allah. Itu semua Allah. Rabbukum al-haq, Tuhan kalian yang al-haq, Tuhan kalian yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian larinya kepada berhala, batu, kayu, atau korma yang disusun jadi wujud apa kemudian disembah, ketika lapar dimakan, itu sesembahan yang tidak hak. Sesembahan yang hak adalah Allah. Fadzalikum Allah Rabbukum al-haq, dan kalian mengakui sepenuhnya karena kalian diciptakan dengan fitrah bertauhid rububiyah. Fabada ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada setelah al-haq kecuali pasti kesesatan, karena kebalikannya hak adalah dhalal. Kalau ini hak berarti selebihnya sesat. Kalian kan sudah mengakui betul, berikrar Allah Tuhan kalian itu yang hak. Loh, kok larinya kepada yang lain? Maka yang lain pasti dolal. Yang lain pasti dolal. Ini kan gampang sekali untuk dicerna. Fa anna tusrafun, dari mana kok kalian bisa dipalingkan? Dari mana kok kalian bisa dipalingkan? Orang bilang kalau dari Surabaya mau ke Jakarta ke arah barat, wah itu perkara yang sangat gamblang pada setiap orang. Orang kok larinya malah ke timur, ya sampainya Makassar, nggak sampai Jakarta. Setiap orang berikrar Allah Tuhannya, berarti selain Allah dolal. Kok malah larinya kepada selain Allah, berarti mereka dolal. Maka Allah berfirman, famada ba'dal haqqi illa dolal, maka tidak ada setelah al-haq kecuali dia adalah dolal. Fa anna tusrafun, lalu dari jalan mana kok kalian bisa dipalingkan? Ini kan orang super TOLOL. Jadi makanya Allah juga dari redaksi fa anna tusrafun, maka dari jalan mana kok kalian bisa dipalingkan? Kalau terjemahkan apa? Diterjemahkan apa? Fa anna tusrafun artinya apa? Mengapa kamu berpaling? Ini terlalu halus artinya. Fa anna tusrafun, maka dari jalan mana kok bisa dipalingkan, itu maknanya. Tusrafun itu majhul, fi'il majhul. Maka dari jalan mana kok bisa dipalingkan? Perkaranya sangat gamblang. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka yang demikian itu adalah Allah Rabbukum, Tuhan kalian, al-haqqu, yang hak. Di sini Allah menyatakan dirinya memiliki nama al-haq. Al-Khuttabi berkata, al-haq adalah zat yang kahanan dan keberadaannya pasti. Segala sesuatu yang kahanan dan keberadaannya tidak disangsikan, maka dia itu hak, benar adanya. Ini Al-Khuttabi. Semoga terjemahan saya bisa dipahami ya. Kadang-kadang susah mengalih bahasakannya, kadang-kadang susah. Semoga bisa dipahami. Kiamat disebut al-haqqah. Kan kita baca Al-Quran, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Itu kan al-haqqah nama lain kiamat, berasal dari huruf haf, berasal dari huruf ha, qaf,
qaf, hak. Kenapa kiamat disebut al-haqqah? Sebagaimana Allah memiliki nama al-haq, berasal dari huruf yang sama, ha, qaf, qaf. Allah hakun. Kiamat disebut al-haqqah karena terjadinya tidak mustahil, sesuatu yang pasti, niscaya, benar adanya dan tidak disangsikan. Makanya kiamat disebut al-haqqah. Sekarang kita bacakan Ibnul Athir. Ibnul Athir berkata, al-haq artinya yang benar secara pasti dan niscaya. Yang benar secara pasti dan niscaya, wujudnya dan ketuhanannya. Ini kata Ibnu Athir. Al-haq artinya yang benar secara pasti dan niscaya, wujudnya dan ketuhanannya. Dan al-haq itu kebalikannya al-batil. Ini Ibnu Athir. Sekarang Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di agak panjang, semoga terjemahan saya juga bisa dipahami. Syekh As-Sa'di berkata, dia Allah al-haq pada zatnya dan sifatnya. Zatnya itu wajib ada dengan sifatnya yang sempurna. Adanya itu sesuatu yang lazim, artinya adanya Allah itu sesuatu yang lazim. Tidak akan berwujud apapun yang berwujudnya, tidak akan berwujud apapun yang berwujud. Tidak akan berwujud apapun segala sesuatu yang berwujud tanpa dia, tanpanya. Dialah zat yang ada dan kekal dengan keagungan, kebesaran dan kesempurnaan sifat. Dia zat yang ada nan kekal dan diketahui kebaikannya. Firman-Nya hak, perbuatannya hak, perjumpaan dengannya hak, para rasulnya hak, kitabnya hak, agamanya hak, peribadahan hanya kepadanya semata tanpa sekutu baginya adalah hak, dan segala sesuatu dinisbatkan kepadanya itu hak. Ini Syekh As-Sa'di dengan menukil surat Al-Hajj 62, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ibnul Qayyim, kita juga menukil Ibnul Qayyim. Banyak yang kita nukil. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, zatnya hak, firmannya hak, janjinya hak, perintahnya hak, perbuatannya hak, balasannya pada hari kiamat sebagai konsekuensi dari syariat dan agamanya hak. Barang siapa yang mengingkari sebagian dari perkara-perkara tersebut, maka berarti ia tidak mensifati Allah dengan al-haq secara mutlak dari berbagai aspek. Jadi kalau kita memahami Allah al-haq, berarti perkara-perkara tadi wajib diyakini semuanya adalah hak, benar adanya. Jadi dari aspek apapun dia itu hak, yang tentu berkonsekuensi pada haknya syariat, agama, pahala dan dosa. Masih panjang sekali ya, karena kita merangkum dari banyak penjelasan. Ini aja yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.